Dan pemirsa, pada malam ini telah bergabung bersama kita 3 orang narasumber. 2 orang hadir secara fisik di Studio 1 Metro TV. Yang pertama di sebelah kiri saya adalah tim pakar Badan Komunikasi Pemerintah atau BAKOM, Fitra Faisal. Mas Fitra, selamat malam. Selamat malam, Bung Leo. Terima kasih sudah hadir. Selamat malam. Kemudian juga telah hadir bersama kita Sekretaris Jenderal atau Sekjen Perhimpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI, Angga Wira. Mas Angga, selamat malam. Terima kasih. Terima kasih sudah hadir. Dan juga telah bergabung melalui sambungan telekonferensi bersama kita ekonom senior Afi Liani. Mbak Afi, selamat malam. Selamat malam, Mas Leonard, Mas Fitra, dan Mas Angga. Baik, Mbak Afi, sebelum saya ke Anda, saya ingin bertanya dulu ke Mas Fitra, ingin memastikan angka yang tadi sudah sempat dipaparkan di bagian awal. Mas Fitra, sebetulnya apa sih artinya PDB Indonesia di tahun 2025 itu tumbuh nomor 1 di G20? Apakah memang itu artinya secara pertumbuhan, secara awam lah kita katakan begitu, Indonesia memang tumbuh lebih kuat ekonominya tahun lalu dibandingkan 19 negara lain di G20 atau seperti apa? Ya, kalau kita mengevaluasi diri kita selama 10 tahun terakhir, on average pertumbuhan ekonomi kita 5,07% itu exclude pandemic times. Artinya kalau di whole year 2025 5,11% itu sudah di atas average. Nah, itu satu hal. Di sisi yang lain ini juga mengkonfirmasi Artikel 4 dari IMF yang sebelumnya juga sudah mengemukakan bahwa Indonesia ini dalam laporannya adalah the bright spot. Oke. The bright spot kenapa? Karena di tengah dunia yang tengah gundah gulana, ya ada tekanan-tekanan, ada geopolitik, geoekonomi, ya, dan bahkan World Economic Forum di Davos mengeluarkan laporan risikonya, Global Risk Report, yang mana geoeconomic confrontation adalah satu risiko yang paling utama, tapi Indonesia masih cukup resilient. Ya. Tapi di sisi yang lain tentunya 5,11% ini tidak cukup. Ya. Kita perlu untuk mengejar yang lebih besar lagi. 5,11% tidak cukup? Tidak cukup, karena pemerintah kan aiming for more, ya. Jadi bahkan tahun 2025 sendiri targetnya adalah di whole year 5,2%. Nah, tahun depan 5,4%. Target di nota keuangan bahkan Pak Purbaya sendiri. Maaf, tahun depan atau tahun ini? Oh, tahun ini. Tahun ini ya? Tahun ini 2026 ya? Ini sudah tahun depan. Iya. 5,4% itu tahun ini? Tahun ini, dan bahkan di beberapa statementnya Pak Purbaya juga menyampaikan bahwa tahun 2026 ini itu sudah 6% harusnya. Itu target seorang Menteri Keuangan? Ya. Tapi bukan target pemerintah? Target pemerintah yang formal itu di nota keuangan kan 5,4%. Ya. Kalau misalnya bisa lebih dari itu kan lebih baik. Tapi pertanyaannya begini, ada orang yang menanyakan bahwa di G20 itu kan negara-negara termaju ya, ekonominya terbesar di dunia. Apakah itu artinya kemudian memang sudah lebih bagus pertumbuhan ekonomi di Indonesia dibanding 19 negara lain atau seperti apa? Ya, jadi mayoritas dari anggota dari G20 adalah negara-negara maju. Nah, satu karakter dari negara maju, mereka sudah masuk ke tahapan yang disebut sebagai steady state. Artinya ekonominya memang sudah mentok. Jadi on average mereka ya paling tinggi 3-4%. Amerika Serikat sendiri sebenarnya salah satu yang ya bahkan yang terbesar dan termaju itu dengan 4% saja itu sebenarnya sudah sangat tinggi sekali. Ya, karena memang dalam kondisi steady state ya mereka sudah jenuh gitu ya pertumbuhan ekonominya, sehingga sebenarnya secara rata-rata 2-3% aja sudah terbilang bagus begitu ya. Tapi di sisi yang lain tentunya kita sebagai negara berkembang yang tengah catching up, ya ini adalah suatu fondasi yang kuat. Tetapi tentunya 5,11% sekali lagi meskipun ini suatu pencapaian, tetapi kita masih long way to go lah ya, karena target kita pertama 8%, yang kedua adalah on average sampai tahun 2038, bahkan tidak sampai 2045 ya. Kalau kita bicara mengenai hitung-hitungannya dalam konteks the end of demographic dividend, selesai tahun 2038, artinya on average kita harus tumbuh 6,5%. Ya, dan dalam kondisi itu maka kita aim for more ya, 8%, supaya kita bisa menjadi negara maju lebih cepat. Rata-rata 6,5% itu high call juga ya. Tapi saya ingin ke Mas Angga. Mas Angga, tadi ada angka investasi tahun 2025 itu tumbuh 6,12%. Itu year on year. Dan yang saya sih gembira melihat bahwa ada pertumbuhan barang modal, bangunan, mesin, dan perlengkapan. Yang biasanya itu kan adalah tanda-tanda bahwa industri sudah mulai bergeliat. Tapi pertanyaannya adalah apakah kemudian dengan pertumbuhan tinggi investasi itu sudah otomatis langsung menyerap pengangguran nih? Karena itu yang kita butuhkan kan? Bagaimana? Ya, pertama tadi
pertumbuhan ekonomi kita secara average kan 5% ya dari tahun ke tahun ya. Tapi kan pertanyaannya apakah pertumbuhan kita ini berkualitas atau tidak? Karena dia nyambung, menyambung apakah menyerap tenaga kerja, lalu apakah kredit perbankan itu jatuh ke sektor-sektor yang produktif ya, Mas Fitra. Tapi faktanya kan masih yang ke konsumtif ini kan. Nah ini kan menjadi tantangan ya. Padahal kan secara program ini kan sebenarnya Pak Prabowo sudah punya strategi nih misalnya seperti program MBG digelontorkan hampir 300 berapa? 335 triliun. 335 triliun. Itu kan sebenarnya sebuah insentif yang harusnya bisa menjadi lompatan ya. Nah, ini kan sebenarnya harus ada ramuan yang lebih agresif lagi nih, ya kan? Khususnya ya saya menyoroti dari sisi perbankan ya. Kalau selama ini kan cenderung kredit ini kan resepnya itu diarahkan kepada sektor-sektor yang misalnya kredit usaha rakyat yang itu ya lebih tepatnya ke sektor mikro ya. Mungkin udah hampir 15 tahun kali ya Mas Fitra program ini kan. Nah padahal kan yang kalau kita mau bicara pertumbuhan yang berkualitas ya tadi ya, PMI kita bisa naik ya, mau nggak mau harus didorong itu ke industri ya. Nah ini kan harus ada strategi yang tepat. Dan mungkin kami dari HIPMI ya bagaimana kita bisa punya suatu strategi untuk bisa membuat suatu skema kredit untuk menengah, kredit usaha menengah. Let's say misalnya mulai dari 5 miliar sampai 50 miliar gitu Mas Fitra. Ini saya lihat belum ada keberanian ya. Mungkin dari pemerintah saya juga belum melihat atau mungkin juga dari perbankan untuk kalau kita mau lompat ke 6,5% itu kan harus ada keberanian seperti itu gitu. Dan industri harus ditopang begitu ya. Ya harus ada keberanian di situ dan sebenarnya yang punya tanggung jawab untuk menaikkan kelas ya pengusaha ini adalah perbankan itu sendiri karena kan dia yang tahu data nih. Oh si A berapa omsetnya berapa ininya lalu dia bisa ditambahkan berapa lalu fokusnya ke bidang apa. Jangan sampai tadi ya mohon maaf ya mungkin juga saya kritisi seperti mungkin program MBG gitu ya. Programnya udah berjalan setahun misalnya skema pembiayaan dari perbankannya mungkin khususnya Himbara tidak clear juga seperti apa gitu loh. Belum lagi kita mau masuknya harusnya di 2026 ini stagingnya bukan lagi membangun dapur-dapur SPPG tapi bagaimana juga misalnya menyatukan supply chain yang ada ekosistemnya gitu. Ekosistemnya menyempurnakan. Itu kan perlu dukungan pendanaan lagi gitu loh. Misalnya satu klaster ada 10.000 atau 100.000 ekor ayam gitu kan. Ini kan nggak bisa dibiayai pakai kur gitu loh. Kita rasional aja. Nah ini menurut saya apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu kan sudah message keras ya kepada misalnya kepada direksi-direksi Himbara. Harus bisa diterjemahkan juga gitu loh. Tapi Mas Angga ingin kembali lagi bertanya karena Mas Angga kan dari Himpunan Pengusaha Muda ya, pengusaha. Tadi kembali investasi tahun lalu itu tumbuh 6,12% year on year. Lalu juga realisasi investasi ini kan sering jadi momok ya. Bagaimana dulu-dulu itu komitmen saja yang tinggi tapi realisasinya rendah. Tapi realisasi investasi PMA dan PMDN lokal itu naik 12,66%. Ini di sektor apa sebetulnya yang paling tinggi dan apakah memang ini kalau saya mengartikan jawaban Mas Angga tadi kurang menyerap tenaga kerja sebetulnya bagaimana? Ya kalau kita lihat kan memang dari data yang ada ya dari Kementerian Investasi kan memang sekarang kan memang harus ada kewajiban LKPM ya melaporkan realisasi investasi. Tapi kalau kita lihat investasi yang masuk kan masih dalam sektor-sektor yang tadi ya berkaitan juga mungkin pertambangan gitu lah. Lalu ya hilirisasi karena kita lihat juga data di misalnya di wilayah Sulawesi pertumbuhannya cukup tinggi karena kan masuknya ke smelter gitu loh. Nah ini kan tidak langsung berdampak ya. Menyerap tenaga kerjanya tidak banyak maksudnya? Tidak bisa menyerap tenaga kerja secara langsung. Makanya harusnya memang yang harus digenjot apalagi dengan adanya program MBG yaitu adalah investasi kepada sektor agroindustri. Nah ini pasti menurut saya ini pasti akan menyerap tenaga kerja dengan cukup besar. Dan memang harapan dari Pak Prabowo kan Indonesia will feeding the world gitu loh. Tapi kan jangan sampai hanya nggak naik kelas gitu loh. Ya pertama kan tentunya lokal dulu, lalu ke regional, nasional pengusahanya kualitasnya kan. Lokal dulu diperkuat. Berkuat dulu kan. Konsumsinya kan di lokal dulu lah. Naik dan akhirnya juga ke nasional, ke internasional. Menarik Mas Angga sudah menyentuh MBG. Saya ingin bertanya ke Mbak Afi. Mbak Afi, MBG sekarang itu kan yang saya dengar, yang saya lihat di pemberitaan
itu supplier sering keteteran seperti tadi kata Mas Angga ya. Kalau tidak salah telur, susu itu keteteran dengan kebutuhan MBG. Kalau Anda kaitkan Mbak Afi dengan ekonomi Indonesia yang tumbuh sebetulnya tinggi di tahun lalu, ini apakah ekosistem MBG dulu ya, kita fokus di situ Mbak, itu bisa segera kemudian disempurnakan sehingga kemudian dampak ekonominya tinggi atau seperti apa Mbak Afi? Ya, kalau kita lihat ya kemarin tahun lalu saja bisa inflasinya hampir 355 ya. Itu menunjukkan bahwa MBG ini memang luar biasa. Bahkan sekarang satu hari 1 triliun gitu ya belanjanya. Tetapi memang dari sisi supply itu yang belum disiapkan. Sehingga kemampuan dalam memenuhi kebutuhan ini memang masih keteteran. Itu harus diakui ya. Jadi makanya sekarang kan mau bikin peternakan dan lain-lain. Jadi memang yang harus dipikirkan adalah bagaimana menuju supply yang cukup. Itu tentunya ya misalnya pengusaha importnya susah ya mudahkan dulu sampai benar-benar supply side di dalam negerinya itu siap gitu. Karena kalau tidak kita akan menghadapi inflasi yang akan terus meningkat gara-gara MBG gitu. Karena ini kan nggak sesuai ya? Bukan soal pendapatan masyarakatnya meningkat, tapi gara-gara MBG bisa membuat inflasi yang tinggi gitu. Jadi saya melihatnya ini. Nah, oleh karena itu perlu sebenarnya mengajak dunia usaha untuk menjadi berperanan ya. Misalnya di daerah tertentu mereka kebutuhannya apa gitu. Nah ini yang kelihatannya data kebutuhan daripada supply ini yang kelihatannya belum sesuai di setiap daerah. Sehingga kebutuhannya itu seringkali menjadi kendala. Itu pertama ya. Nah yang kedua memang perlu dievaluasi lagi adalah MBG-nya sih setuju ya, tapi apakah dengan model sekarang itu cocok gitu ya? Karena kalau kita lihat untuk memperbaiki ekonomi sebenarnya salah satunya dengan 2 cara. Bisa dengan sekolah masing-masing itu misalnya kantinnya atau komite sekolah itu akan membuat ekonomi juga akan lebih luas atau kepada orang tua. Karena kalau kita lihat SMP SMA itu kebanyakan mereka sudah kurang sesuai dengan MBG ya, sehingga menurut saya perlu dievaluasi kembali gitu. Itu yang menjadi menarik untuk cermati ya. Mbak Afi, kalau kita lihat juga angka ya yang tadi sudah dipaparkan, konsumsi itu masih bertahan di atas 5 ya, tepatnya 5,11% di tahun 2025. Walaupun memang juga kita tahu itu intervensi pemerintah banyak ya untuk menjaga daya beli, ada banyak bantuan-bantuan begitu. Kalau Anda melihat karena konsumsi itu masih menyumbangkan separuh lebih dari pertumbuhan tahun lalu Mbak Afi, untuk tahun ini tuh harusnya seperti apa untuk meningkatkan atau menjaga daya beli masyarakat Mbak Afi? Oke, jadi saya melihat gini, kenapa kita bisa tumbuh 5% ya? Karena kalau kita lihat dari struktur masyarakat, kita bagi menjadi 4 strata. Strata menengah, atas, dan atas itu kontribusinya cukup besar, hampir 70%. Sehingga ini yang biasanya tidak kena dampak inflasi, tidak kena dampak terhadap problema ekonomi, sehingga mereka punya kontribusi besar terhadap pertumbuhan dari konsumsi. Nah yang kedua adalah yang mendapat BLT itu adalah yang 25 juta orang yang di bawah gitu ya. Nah memang yang sekarang punya masalah itu sekitar 75 juta orang. Dia tidak dapat BLT, tapi penghasilannya menghadapi penurunan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat secara konsumsi, ini tidak akan ada problem ke depannya gitu. Tapi masalahnya pemerataan yang tidak terjadi. Jadi yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah jangan hanya melihat dari pertumbuhan konsumsinya, tapi pemerataan dari 75 juta orang ini yang sekarang sedang punya problem. Ya, makanya ada program magang, ya kan? Kemudian ada program berbagai program, tapi nggak bisa terus-menerus karena itu akan memakan APBN. Maka perlu adanya pemberdayaan swasta yang lebih baik. Karena menurut saya era swasta ini harus digandeng, jangan dimusuhin justru gitu. Karena kalau dia digandeng, otomatis penyerapan tenaga kerja itu bisa terjadi, Mas Leo gitu. Makasih Mbak Afi karena sudah menyentuh soal kontribusi swasta. Saya ingin ke Mas Fitra. Mas Fitra, di tahun lalu kita mendengar Menteri Keuangan Purbaya kalau tidak salah memformulasikan lah bagaimana melibatkan swasta dan menggunakan pemerintah. Ada analogi yang digambarkan bahwa di era Presiden SBY lebih banyak swasta yang bergerak dan pertumbuhan rata-rata 6%. Di era Presiden Jokowi, pemerintah banyak membangun infrastruktur sehingga pertumbuhan rata-rata 5% dan katanya yang akan dikombinasikan adalah dua-duanya. Itu kira-kira akan diwujudkan di tahun ini tidak?
bentuknya apa itu? Ya sebenarnya kita sudah bisa merasakannya semenjak akhir tahun lalu ya, terutama di kuartal keempat. Ya, jadi prinsipnya adalah yang tumbuh 5,39%. Betul. Ya? Pemerintah dalam hal ini prinsipnya adalah crowding in bukan crowding out ya. Jadi ketika terlalu banyak peran pemerintah di situ, ya itu bisa meminggirkan peran swasta. Ya mungkin teman-teman pengusaha dalam hal ini, abang kita juga pasti akan merasakan sekali ya kemarin ketika pemerintah terlalu dominan sehingga swasta nggak kebagian. Nah, jadi salah satu cara antara ya untuk kemudian memoderasi itu semua, salah satunya yang sudah dilakukan tahun lalu, akhir tahun lalu adalah dengan efek likuiditas. Nah, efek likuiditas yang seharusnya SAL itu saldo anggaran lebih ditaruh di Bank Indonesia, tapi sekarang sudah mulai dimasukkan ke Himbara. Saya cek ke teman-teman Himbara, mereka sangat terbantu sekali ya dengan apa penambahan likuiditas itu. Akhirnya mereka nggak perlu cari-cari lagi. Di sisi yang lain kita juga melihat bagaimana angka PMTB itu 6,12%, itu juga sejalan ya dengan tren peningkatan likuiditas tersebut. Begitu juga dengan tren pertumbuhan ekonomi yang 5,11%. Tapi tentunya ini juga perlu kita sadari bahwa seperti yang disampaikan Bu Afi tadi, bahwa kalau kita lihat ya bagi beberapa kelas tadi ya, jadi ada yang desil paling atas, desil paling bawah, ya. Kemudian ada kelas menengah, ya. Growth incidence curve untuk yang paling bawah itu relatif lebih baik, ya. Jadi pertumbuhan ya dari sisi income untuk kelas yang paling bawah atau kalau kita bicara yang paling miskin 23,36 juta orang, itu sebenarnya sudah berada dalam wacana atau horizon pemerintah ya karena sudah ada di data. Yang kaya sementara ini tidak punya masalah ya. Aman lah ya. Tapi yang di tengah-tengah adalah kelompok yang bukan kaya dan bukan miskin. Bukan kaya artinya dia nggak punya banyak uang, bukan miskin nggak dapat bansos. Nah, makanya apa yang dilakukan pemerintah sekarang tujuannya adalah untuk kemudian ini growth incidence curve yang paling tengah ini ternyata justru anjlok negatif, ibaratnya kue digigit, ya ini yang kiri kanannya itu oke lengkap, tapi yang di bawah itu terprosok. Yang kelas menengah, yang kelas menengah tadi. Nah, jadi caranya adalah untuk mempertebal dan membuka ruang ekonomi seluas-luasnya. Ya salah satunya tadi lewat industrialisasi. Ya, efek likuiditas itu juga memajukan peran swasta karena biar bagaimanapun yang nangkap kredit-kredit ini siapa sih? Ya swasta juga. Tetapi memang ada tadi catatannya seperti Bang Angga tadi sampaikan bahwa bank ini hanya mengejar yang kaya dan meninggalkan yang miskin. Ya, meninggalkan yang kecil, ngejar-ngejar yang besar. Nah, kalau kita tiba-tiba miskin, itu nggak dikejar lagi. Nah, itu yang menjadi concern presiden gitu kan. Kenapa Himbara ini kok begitu-begitu aja, nggak ada efek pembangunannya. Maka dalam konteks ini kita harus bicara juga mengenai ekosistemnya. Salah satunya mungkin OJK dalam hal ini harus ada regulasi yang kemudian menaungi mereka supaya arm pembangunan itu betul-betul kerasa. Jadi bukan hanya ya tiba-tiba kaya terus dikejar, miskin kemudian ditinggalkan, tetapi ya tentunya sebagaimana Himbara adalah state owned companies adalah arm pembangunan yang juga bisa memberi channeling through kepada program prioritas pemerintah tadi. Saya tertarik dengan angka ini Mas Angga ya, angka pertumbuhan sektor manufaktur. Di tahun lalu itu tumbuh 5,3%. Itu bagus ya. Dan kemudian kita lihat juga PMI tadi Anda sudah sebut manufaktur itu ada di zona ekspansif. Iya, betul. Apakah memang sekarang pabrik-pabrik di Indonesia itu memang dalam posisi yang sangat ekspansif atau seperti apa sekarang gambaran umumnya? Ya sebenarnya kalau bicara fakta di lapangan ya boleh dibilang kan ini kan harus fakta memang. Iya fakta ya. Artinya kan kalau kita misalnya contoh ya ekspor kita ke Amerika itu kan cenderung juga meningkat ya. Jadi memang ke market-market yang juga ekspor tradisional kita cenderung ekspor kita juga meningkat. Tapi kan kita kan juga nggak bisa karena apalagi negara maju kan seperti tadi Mas Fitra bilang pertumbuhannya ya segitu-gitu aja ya. Karena sudah cukup jenuh lah cukup jenuh, artinya kan memang dengan perlu size yang besar betul, itu. Artinya perlu ada agresivitas ya ke yang lain juga gitu ya. Tapi ya ini boleh dibilang ini catatan yang sangat positif, tapi kan nggak bisa berhenti di situ saja. Padahal kan kita juga sebenarnya yang harus kita optimalkan ini kan market dalam negeri karena size market dalam negeri kita kan cukup besar. Jangan sampai kita mau keluar tapi ini tergerus oleh barang impor juga kan gitu ya. Pasar kita dikuasai orang lain malah ya. Makanya ya saya juga cenderung juga memberikan apresiasi ya karena ya istilahnya bea cukai ini semua udah dikontrol, mudah-mudahan itu
Kemarin juga seperti industri baja juga mendapat perhatian juga cukup luar biasa. Ini salah satu yang istilahnya memberikan angin segar juga ya. Pemerintah memberikan perhatian misalnya kepada Krakatau Steel gitu kan. Ini saya rasa hal-hal yang positif karena itu mother of industry. Kalau ininya kuat, strong, kita juga bisa kompetitif ya. Ya ini juga saya rasa menjadi poin ya. Tadi kali nyambung ke Mbak Afi tadi ya. Harapan kita memang ada Indonesia Incorporated ya. Jadi ya artinya hal-hal yang sudah bisa dikerjakan oleh swasta jangan lagi BUMN ikut terlalu dalam gitu loh. Nah ini yang mungkin menjadi PR kita juga gitu loh. Baik, tadi Mas Angga sudah sempat sebut smelter di Sulawesi. Pertanyaan ini kan menjadi klasik tapi ketemu lagi bagaimana pertumbuhan itu merata Jawa dan di luar Jawa. Tapi kita harus jeda dahulu, pemirsa tetap bersama kami, Top Ekonomi segera kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.